Halo, perkenalkan nama saya Evan Alfiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi PHP MySQL untuk membuat CRUD untuk tabel pada database dalam mata kuliah PIBS. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tabel yang berisikan data dari sebuah database beserta dengan form tambah datanya. Oke, kita akan langsung masuk ke codingannya. Yang pertama yang kita siapkan adalah yaitu koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini berguna untuk menyambungkan antara si tabel tadi dengan database yang ada di PHP MyAdmin. Nih, kalau kita lihat di database-nya, di sini database MySQL akan melink hostname localhost karena kita masih lokal, kemudian root karena saya tidak punya akun di PHP adminnya, kemudian di database. Nah, database-nya itu data perkuliahan ini. Nah, jika error maka akan mengeluarkan pesan gagal terkoneksi. Oke, kemudian kita akan masuk ke utamanya, file utamanya yaitu di admin PHP. Nah, disinilah akan menampilkan form untuk tambah data dan tabel untuk memperlihatkan data-data yang ada di database. Nah, yang pertama itu kita akan melink si koneksi PHP ke file admin PHP ini. Nah, kemudian kita membuat form untuk menambahkan data. Tapi sebelum itu, kita akan melihat di tabel di mana dia akan menampilkan data-data yang ada di database. Yang pertama kita perlu lakukan adalah membuat ini, select from mahasiswa. Ini adalah melink yang tadi dikoneksi tadi untuk dikeluarkan atau ditampilkan di dalam tabel. Ini adalah rs db query select from mahasiswa. Nah, kemudian agar si data-data itu keluar, nih, yang pertama adalah menggunakan data rs fetch object. Nah, fetch object ini tuh untuk menampilkan per baris. Nah, karena ini memuat banyak, nah kita harus menggunakan sebuah loop, yaitu menggunakan while. Nah, di sini adalah looping juga untuk incrementnya atau nomor. Tidak bisa menggunakan auto increment karena sinim ini adalah berupa string. Kemudian kita masuk ke penampilan untuk di dalam tabelnya. Di sini kan ada 5 tabel. Di sini ada nomor. Kemudian di sini ada name. Jadi dia mengambil dari data ini yaitu hanya name saja. Nah, name, nama, dan kode prodi ini harus sesuai dengan yang ada di mahasiswa tabel. Ya, select from mahasiswa. Mahasiswa ini adalah nama tabel di dalam DB perkuliahan. Oke, kita akan masuk kemudian ke form tambah data. Nah, di tambah data ini akan melink ke file bernama tambah PHP. Nah, dan seperti biasa akan harus di link antara koneksi PHP dengan tambah PHP. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel yang akan mempost name, nama, dan kode prodi yang sesuai dengan metode di dalam formnya, yaitu post. Nah, kemudian kita akan membuat query yaitu insert into mahasiswa. Nah, yang di sini berguna untuk menambahkan
data baru ke dalam database tadi. Nah, values-nya itu ada txt name yang sudah kita inisialisasi sebelumnya, txt nama, dan txt kode prodi. Nah, if dan else. Nah, jika berhasil, kita akan kembali ke menu utama, yaitu admin PHP. Nah, jika tidak berhasil, akan mengeluarkan pesan error. Oke, kita akan coba. Ini pakai dummy saja. Kode prodinya informatika. Nah, coba kita simpan. Nah, data sudah masuk ke dalam database. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengubah yang ada di sini nih. Ada menunya, ubah. Kita balik lagi ke codingannya. Nah, tombol ubah itu ada di admin PHP. Nah, di sini. Di admin PHP ini ada tombol ubah. Nah, kita menggunakan sedikit JavaScript di sini, yaitu dokumen onClick dokumen location, yaitu akan melink ke yang sudah kita taruh di sini, yaitu file ubah.php. Nah, di sini kita akan mengirim parameter name. Nah, jadi kita tuh acuannya adalah sebagai name, karena name juga sebagai primary key. Nah, kita langsung masuk ke ubahnya saja. Nah, di ubah ini seperti biasa melink koneksi PHP, kemudian di sini get, karena kita membutuhkan name untuk mengidentifikasi yang mana yang sudah kita pilih, kita menggunakan get name. Kemudian kita menggunakan ini query select from untuk menampilkan select from mahasiswa dari tabel. Nah, di sini kita pakai condition agar yang keluar di dalam form adalah yang kita pilih saja. Ini di sini akan menampilkan satu baris. Tidak perlu memakai loop karena hanya menampilkan satu baris yang dipilih saja. Nah, kemudian kita akan membuat form lagi di sini. Form di sini untuk mengubah data. Nah, di sini ketika kita mencet ubah, kan di inputnya itu akan mengeluarkan data yang kita pilih tadi. Nah, di sini kita menggunakan read only untuk name karena name tidak bisa dirubah. Nah, jika kita sudah mengisi perubahan untuk data, nah kita akan di link ke simpan ubah.php. Nah, simpan ubah.php ini untuk mengconfirm, yaitu mengupdate. Nah, di sini nih, di query ini adalah query update yang akan men-set nama, teks nama yang sudah kita inisialisasi, kode prodi. Nah, kondisinya di sini sebagai acuan karena dia primary key. Oke, kita coba saja. Kita coba di yang tadi kita tambahkan ubah. Kita bisa lihat bahwa name nggak bisa diubah. Nah, kita bisa mengubah Eka. Kita tambahin nama belakangnya, inisial saja. Nah, kode prodi kita coba ganti ke komunikasi. Kita cek. Nah, perubahan berhasil. Kode prodi pun berubah dan name pun tidak berubah. Kemudian kita selanjutnya yaitu hapus. Kita kembali. Nah, kita lihat di admin PHP. On click yang tadi dokumen location. Nah, sekarang ngelinknya ke hapus.php. Sama acuannya sebagai name. Nah, jika kita pencet di sebuah data itu, nah itu name-nya akan diprogres ke hapus.php. Nah, di hapus.php ini, nah dia menggunakan get name. Jadi ini sebagai pengenalnya karena dia primary key.
Kemudian query-nya itu adalah delete from tabelnya itu mahasiswa. Nah, di sini ada kondisinya, yaitu where name txt name. Nah, jika berhasil akan kembali ke menu utama tadi, itu admin PHP. Kita coba ke data yang tadi, KW. Nah, kita cek, nah sudah hilang, berarti sudah berhasil. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.